warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik? Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum masuki ke pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, saya ada sedikit lirik untuk kalian. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Mungkin beberapa dari kalian pasti tahu dengan lirik yang telah saya nyanyikan tadi. Judulnya yaitu Nenek Moyang. Seperti halnya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian pernah berpikir nggak sih, dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa kita sendiri? Ternyata, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ini dapat dilihat dari 3 ini. Yaitu yang pertama, sebelum mengenal tulisan. Yang kedua, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Dan yang ketiga, mengenal manusia purba Indonesia. Yang pertama yaitu sebelum mengenal tulisan atau bisa disebut dengan praaksara. Pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi praaksara merupakan zaman di mana sebelum mengenal tulisan. Praaksara dimulai sejak manusia sudah ada dan berakhir setelah manusia telah mengenal tulisan. Namun, belum ada data pasti yang menjelaskan kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi sebagai pertanda dimulainya zaman praaksara. Kita harus mempelajari dan memahami kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi yang diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan perlu melakukan metode penelitian ilmu arkeologi dan ilmu alam. Ilmu arkeologi yang mengkaji mengenai bukti-bukti fisik atau peninggalan bersejarah bisa merupakan candi, monumen, arca, dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu alam seperti biologi dan geologi. Nah, di sini dapat kita ketahui bersama bahwa ilmu alam masih berkaitan dengan terbentuknya suatu peristiwa sejarah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih pentingnya belajar masa praaksara ini? Kan kita sekarang sudah hidup di zaman yang bisa dikatakan cukup modern. Ya justru itu, kita yang dengan segala kemodernan saat ini, itu berawal dari jejak nenek moyang kita. Mulai dari terbentuknya Kepulauan Indonesia hingga manusia purba yang mengalami revolusi. Manusia purba yang awalnya berpostur tubuh membungkuk hingga berdiri tegap seperti kita sekarang ini. Tapi bukan itu saja, keragaman suku di Indonesia juga merupakan bagian dari nenek moyang kita yang tidak akan pernah terlepas dari dalam diri kita sampai kapanpun. Yang kedua yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan lengkap dengan flora dan fauna serta segala isinya, ternyata mengalami banyak fenomena alam sehingga sampai pada titik terbentuknya Kepulauan Indonesia seperti sekarang ini. Bukti nyata fenomena-fenomena tersebut seperti gempa bumi, tsunami, hingga letusan gunung api. Proses tersebut secara geologis mengalami beberapa tahapan atau pembabatan waktu. Salah satu teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori Big Bang yang berarti dentuman besar. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk sebuah gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dengan dentuman yang cukup dahsyat sehingga materi yang terdapat di alam semesta saling berdesakan satu sama lain. Dari hal tersebut sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Dari ledakan dahsyat tersebut menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembang ke seluruh penjuru sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bulan, bumi, dan meteorit. Bumi yang kita injak saat ini saja hanya salah satu titik kecil dari tata surya yang mengisi jagat semesta. Nah, bagaimana?
Ternyata ilmu astronomi dan ilmu fisika pun masih sangat berkaitan erat dengan peristiwa sejarah. Proses evolusi bumi dibagi menjadi 4, yaitu Azoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Azoikum yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada masa ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Yang kedua yaitu Paleozoikum, yang mana Paleozoikum adalah zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu Mesozoikum atau zaman purba tengah. Pada masa ini mulai ada hewan mamalia, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga lainnya. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Dan yang keempat yaitu Neozoikum atau masa purba baru, yang mana dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Jenis-jenis manusia purba. Jenis-jenis manusia purba ini ada 3, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan manusia jenis Homo. Meganthropus memiliki ciri-ciri yaitu memiliki rahang yang kuat dan badan yang tegap, serta memakan tumbuh-tumbuhan. Diperkirakan hidup pada zaman Pleistosen awal. Yang kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus ini biasa disebut dengan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus ini ditemukan di Mojokerto, sehingga kadang disebut dengan Pithecanthropus mojokertensis. Untuk manusia purba yang ketiga yaitu jenis Homo, yang mana manusia jenis Homo ini memiliki ciri-ciri bermuka lebar, memiliki kemenonjolan pada dahi, hidung, dan mulut. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kalian pernah berpikir nggak sih kalau kadang orang Indonesia itu kok memiliki warna kulit yang berbeda-beda sih? Bola mata yang berbeda-beda, bahkan ada yang mirip dengan orang Cina, orang Vietnam, orang Filipina, bahkan hingga bahasa yang begitu beragam. Nah, tentu hal inilah yang ada kaitannya dengan asal mula kedatangan nenek moyang kita. Berikut pembagiannya. Yang pertama, yaitu Proto-Melayu. Proto-Melayu ini merupakan nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau timur Pasifik. Proto-Melayu diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Proto-Melayu memiliki ciri-ciri berambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Kalau mungkin sekarang kita bayangkan hampir sama dengan keturunan orang Cina. Yang kedua yaitu Deutero-Melayu. Deutero-Melayu ini merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Deutero-Melayu membawa kebudayaan perkakas dan senjata besi atau disebut dengan kebudayaan Dongson. Deutero-Melayu sendiri ini adalah peradaban yang dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Filipina, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk yang ketiga yaitu Melanosit. Melanosit ini tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Riau dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia, Melanosit ini tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku, Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Bangsa Melanosit ini datang di kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir atau 70.000 sebelum Masehi. Yang terakhir adalah Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito karena mereka mirip dengan orang Spanyol atau Negro yang berkulit hitam. Mereka ini memiliki ciri-ciri letak mata yang menjorok ke dalam, berkulit coklat tua, dan rata-rata tinggi badan laki-laki sekitar 155 cm. Persebaran dari Negrito dan Wedit ini yaitu di Palembang dan Jambi, Siak, dan Sulawesi pojok tenggara. Bagaimana adik-adik pembelajaran kita pada hari ini? Seru sekali ya ternyata. Ternyata peristiwa sejarah itu sangat berkaitan erat dengan peristiwa alam, bahkan hingga ilmu fisika, ilmu astronomi pun masuk. Dari pembelajaran kita hari ini, semoga dengan mempelajari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, kita semua menjadi manusia yang bijak akan
sebelum mengakhiri